Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 21. Untuk waktu ini, kiranya tidak ada orang lain lagi dari Butong Pai kecuali aku sendiri. Kini benar-benar terkejut dan terheran-heranlah semua anak murid Butong Pai yang berada di situ. Begitu beraninya wanita ini. Biarpun tak dapat disangkal lagi bahwa Te Kuat Lin merupakan murid utama pula dari mendiang Gok Sanjin dan orang termuda Cap Sa Sin Hiap, akan tetapi pada waktu itu dia bukanlah orang yang memiliki tingkat tertinggi di Butong Pai. Sama sekali bukan. Di atas dia masih ada 8 orang suhengnya, murid-murid Kui Bok Sanjin yang lebih tua, dan lebih lagi di situ masih ada Kui Tek Tojin yang tentu saja memiliki tingkat jauh lebih tinggi karena Tosu ini adalah paman gurunya. Murid murtad. Tiba-tiba Shou Chin Chu membentak garang dan meloncat maju, diikuti pula oleh sute-sutenya. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka Te Kuat Lin. Te Kuat Lin, engkau sungguh tidak patut menjadi murid Butong Pai. Kiranya engkau menghilang 10 tahun hanya untuk pulang sebagai iblis wanita yang murtad terhadap perguruannya sendiri. Dan kami berkewajiban untuk mengajar seorang murid murtad. Sambil berkata demikian, Shou Chin Chu menerjang ke depan dengan dahsyat. Shou Chin Chu merupakan murid pertama atau paling tua dari Kui Bok Sanjin. Sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi, akan tetapi setidaknya tingkatnya sejajar dengan orang-orang tertua dari Cap Sa Sin Hiap. Dan sebenarnya masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandaian Te Kuat Lin ketika masih menjadi orang termuda Cap Sa Sin Hiap dahulu. Akan tetapi, Kuat Lin sekarang sama sekali tidak bisa disamakan dengan Kuat Lin 10 tahun yang lalu. Dia telah mewarisi ilmu silat tinggi dan mujizat dari Pulau Es. Tingkatnya sudah tinggi sekali dan dengan tenang saja dia memandang ketika suhengnya itu menerjangnya. Apalagi karena dia mengenal benar jurus yang dipergunakan oleh suhengnya, jurus dari ilmu silat Ngo Heng Kun. Ketika tangan kiri Shou Chin Chu mencengkeram ke arah lehernya dan tangan kanan Tosu itu menampar pelipis, dia diam saja seolah-olah dia hendak menerima dua serangan ini tanpa melawan. Akan tetapi setelah hawa sambaran pukulan itu sudah terasa olehnya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari bawah ke atas. Plak-plak-plak. Kedua lengan Shou Chin Chu telah terpental, bahkan tubuh Tosu ini terpelanting ketika tangan Kuat Lin yang tadi sekaligus menangkis kedua lengan itu melanjutkan gerakannya dengan tamparan pada pundaknya. Tamparan yang perlahan saja, akan tetapi sudah cukup murid pertama mendiang Kui Bok Sanjin terpelanting. Diam-diam Kui Tek Tojin terkejut heran menyaksikan gerakan tangan wanita itu, gerakan yang amat cepat dan aneh, gerakan yang sama sekali tidak dikenalnya dan tentu saja bukan jurus ilmu silat Butong Pai. Akan tetapi 7 orang sute dari Shou Chin Chu sudah menjadi marah dan tanpa dikomando lagi mereka menerjang maju. Akan tetapi Te Kuat Lin tertawa, tubuhnya bergerak sedemikian cepatnya dan berturut-turut 7 orang ini pun terguling roboh di dekat Shou Chin Chu. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dirobohkan, akan tetapi tahu-tahu terpelanting dan bagian yang tertampar tangan Kuat Lin, biarpun tidak sampai patah tulang, akan tetapi amat nyeri. Padahal tamparan itu perlahan saja. Bagaimana andai kata wanita itu menampar dengan pengerahan tenaga sekuatnya, sukar dibayangkan akibatnya. Betapapun juga, 8 orang murid utama dari Butong Pai ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu mudah dan mereka sudah meloncat bangun dan mencabut senjata masing-masing. Ibu, mengapa tidak dibunuh saja tikus-tikus menjemukan ini? Tiba-tiba Bu Ong berteriak. Anak ini sudah bertolak pinggang dan memandang marah kepada para pengeroyok ibunya. Kalau saja tangannya tidak dipegang erat-erat oleh Sui Liang dan Sui Nio, Su Heng dan Sucinya, tentu dia sudah menerjang maju membantu ibunya. Akan tetapi memang sebelumnya, Sui Liang dan Sui Nio sudah dipesan oleh subo mereka untuk menjaga Bu Ong, dan terutama sekali mencegah bocah ini mencampuri urusannya dengan orang-orang Butong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek melihat 8 orang suhengnya itu mengeluarkan senjata. Apakah kalian ini sudah buta? Apakah para suheng tidak melihat bahwa tingkat kepandaianku jauh melebihi kalian, dan bahkan andai kata Suhu masih hidup, beliau sendiri tidak akan mampu menandingi aku. Keparat. Shou Chin Chu dan 7 orang sutenya menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba Kui Tek Tojin berseru, tahan senjata. Mundur kalian. Mendengar teriakan ini, 8 orang ini serentak mundur mentaati perintah calon ketua mereka. Kui Tek Tojin melangkah maju menghampiri wanita yang tersenyum-senyum itu.
Xiancai, kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi maka berani menentang Bu Tongpai. Tekuat Lin, selama ini engkau telah mempelajari ilmu silat dari luar Bu Tongpai, tidak tahu dari perguruan manakah? Memang benar dugaanmu, Su Xiok, akan tetapi tidak perlu aku menceritakan kepada siapapun juga. Hei, Tosu Bao. Ibu adalah ratu dari Pulau Es, tahukah engkau? Bu Ong. Kuat Lin membentak putranya, akan tetapi anak itu sudah terlanjur bicara dan bukan main kagetnya Kui Tek Tojin dan para anak murid Bu Tongpai mendengar ini. Pulau Es hanya disebut-sebut dalam dongeng saja, dan memang nama besar tokoh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es amat terkenal di dunia Kang Ou. Timbul keraguan di dalam hati Kui Tek Tojin, akan tetapi karena wanita di hadapannya itu juga merupakan anak murid Bu Tongpai, maka dia menekan perasaannya dan berkata, Tekuat Lin, kalau engkau masih mengaku sebagai murid Bu Tongpai, betapapun tinggi ilmu kepandaianmu, engkau harus tunduk kepada pimpinan Bu Tongpai. Sebaliknya, kalau engkau sudah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tidak lagi merasa sebagai orang Bu Tongpai, engkau tidak berhak mencampuri urusan dalam dari Bu Tongpai. Kuat Lin tersenyum mengejek. Su Xiok, tidak perlu kupungkiri lagi bahwa aku telah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tingkat kepandaianku menjadi jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Bu Tongpai. Akan tetapi aku bukan saja masih mengaku orang Bu Tongpai, bahkan ingin memimpin Bu Tongpai menjadi perkumpulan terkuat di dunia. Akan kuperbaiki dan kupertinggi mutu ilmu silat Bu Tongpai agar tidak ada lagi golongan lain yang berani memandang rendah Bu Tongpai. Apalagi menghina anak murid Bu Tongpai seperti yang terjadi kepada Capsa Sinhiap 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, Pinto sebagai calon ketua Bu Tongpai, terpaksa melarang dan menentang kehendakmu, Tekuat Lin. Dengan cara bagaimana kau hendak menentangku, Su Xiok? Dengan mempertaruhkan nyawaku. Kehormatan Bu Tongpai lebih penting daripada nyawa seorang ketuanya. Majulah dan mari kita putuskan persoalan ini dengan kepandaian kita. Tekuat Lin tersenyum. Su Xiok, betapapun mudahnya bagiku membunuhmu, membunuh para suheng dan membunuh semua orang yang menentangku. Akan tetapi, aku bahkan ingin menolong kalian, ingin mengangkat nama Bu Tongpai, maka biarlah aku hanya akan mengalahkan Su Xiok tanpa membunuhmu. Ucapan ini malah merupakan penghinaan yang luar biasa sekali, karena mengalahkan lawan tanpa membunuhnya merupakan hal yang amat sukar dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepandaian yang jauh lebih tinggi dari lawannya. Merah muka Tosu tua itu. Dia dipandang rendah oleh murid keponakannya sendiri. Bukan hanya itu saja. Dia sebagai orang tertua dari Bu Tongpai, sebagai calon ketua Bu Tongpai, dihina oleh seorang anggota muda Bu Tongpai. Oleh karena itu, Tosu tua ini mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan wanita yang kini dipandangnya bukan sebagai anggota Bu Tongpai lagi, melainkan sebagai seorang musuh yang hendak mengacau Bu Tongpai. Tekuat Lin sebagai seorang ketua Bu Tongpai, Pinto menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Bu Tongpai terhadap siapapun juga, dan saat ini Pinto akan mempertahankannya terhadap engkau. Majulah. Sambil berkata demikian Tosu tua berjenggot lebat ini meloncat ke depan, tongkatnya di tangan kanan dan ujung lengan bajunya melambai panjang. Kuat Lin mengenal tongkat itu. Tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya, tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Bu Tongpai sejak dahulu. Dia maklum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka, namun dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya daripada tongkatnya. Dia dapat menduga bahwa tentu kakek ini sudah memiliki tingkat tertinggi dari Bu Tongpai, dan telah memiliki sinkang yang amat kuat sehingga kedua ujung lengan bajunya dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh yang dapat menghadapi senjata apapun juga dari lawan. Dapat dibikin kaku keras seperti besi dan lemah seperti ujung cambuk yang dapat melakukan totokan-totokan maut ke seluruh jalan darah di tubuh lawan. Karena itu, dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia mengeluarkan pekik melengking, dan tubuhnya sudah bergerak maju, tangan kanannya melakukan pukulan dorongan dengan telapak tangan sambil mengerahkan tenaga sinkang Swat Im Sin Jiu. Hawa yang amat dingin menghembus ke depan menyerang kakek itu. Swat Im Sin Jiu adalah tenaga dalam inti salju yang dilatihnya di Pulau Es, kekuatannya dahsyat bukan main karena hawa yang menyambar ini mengandung tenaga sakti yang mendatangkan rasa dingin. Xiancai. Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa hawa yang menyambar dari depan amat dinginnya, membuat tangannya ketika mendorong kembali terasa membeku.
Maka dia lalu menggerakkan tongkat di tangan kanannya, mengambil keuntungan dari ukuran tongkat yang panjang, menghantam ke arah kepala wanita itu dari samping. Wut! Plak! Dengan berani sekali Swatlin menggunakan tangan kiri yang dibuka untuk memapaki sambaran tongkat dari samping, terus mencengkram tongkat itu dan mengerahkan sinkang, menyalurkannya lewat getaran tongkat dan kembali Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa lengan kanannya yang memegang tongkat terasa dingin dan lumpuh. Kesempatan baik ini, dalam 1 detik pada saat lawan masih terkejut dan belum sempat mengerahkan sinkang, dipergunakan oleh Quatlin dengan jalan menarik ke bawah, bergulingan ke depan dan menghantam ke arah lawan dengan tangan kanannya, kini menggerakkan tenaga sinkang yang berhawa panas. Oh! Kui Tektojin berteriak, cepat meloncat ke belakang dan tentu saja tongkatnya dapat dirampas. Dia tadi sudah mengerahkan sinkang melawan getaran melalui tongkat, dengan niat merampasnya kembali, akan tetapi pukulan lawannya dari bawah yang ditangkis dengan tangan kanan, ternyata luar biasa kuat dan panasnya, mengejutkannya karena perubahan sinkang yang berlawanan itu tidak disangka-sangkanya, maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia meloncat ke belakang dan mengorbankan tongkatnya. Quatlin sudah melompat ke belakang pula, memegang tongkat itu dengan kedua tangan di atas kepala sambil tertawa dan berkata, "Hai Hik, tongkat pusaka telah berada di tanganku, berarti akulah ketua Butong Pai. Kembalikan tongkat!" Kui Tektojin berteriak marah dan kedua lengannya bergerak ketika tubuhnya menerjang maju. Dengan amat cepatnya kedua ujung lengan bajunya bergerak seperti kilat menyambar-nyambar dan dalam segebrakan itu, Quatlin telah dihujani 9 kali totokan yang amat berbahaya. Sukarlah membebaskan diri dari ancaman totokan yang hebat ini dan andai kata Quatlin bukan seorang pewaris ilmu-ilmu dari Pulau Es, tidak mungkin dia dapat menghindarkan diri lagi. Dia menggunakan ginkangnya berloncatan menghindar. Akan tetapi sebuah totokan yang meleset masih mengenai pergelangan tangannya, membuat tongkat pusaka itu terlepas dari pegangannya. Quatlin menjerit marah, pedangnya sudah dicabutnya, yaitu pedang Angguekiam dan tampak sinar merah berkeredepan dan menyambar-nyambar dahsyat. Bret. Kui Tektojin berteriak kaget, meloncat mundur dan ternyata bahwa ujung lengan bajunya telah terbabat buntung oleh pedang di tangan Quatlin. Dan sekarang wanita itu telah mengambil lagi tongkat pusaka yang tadi terpaksa dilepaskan oleh tangannya yang tertotok. Susio! Dan kalian para suheng semua! Kalau kalian mendesak, terpaksa aku akan mematahkan tongkat pusaka ini kemudian membunuh kalian dan merampas Butong Pai dengan kekerasan. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Aku hanya menuntut hak seorang murid Butong Pai yang memiliki tingkat tinggi dan memegang tongkat wasiat itu, hak menjadi ketua dengan niat untuk mempertinggi tingkat Butong Pai. 8 orang suheng itu masih penasaran dan mereka hendak menyerbu ke depan, akan tetapi Kui Tektojin mengangkat tangan ke atas dan berkata, "Mundurlah kalian." Dia benar, kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka. Kemudian dia berkata kepada Quatlin, "Baiklah, melihat tongkat pusaka di tanganmu, kami tidak akan melawan. Akan tetapi, betapapun juga kami tidak dapat menerima engkau menjadi ketua kami dan kami harap engkau tidak memaksa anak murid Butong Pai yang tidak mau tunduk kepadamu dan meninggalkan tempat ini." Quatlin tersenyum. Memang bukan kehendaknya untuk memusuhi anak murid Butong Pai. Dia tidak membenci Butong Pai, melainkan hendak mencarikan kemuliaan bagi puteranya dengan perantaraan sebuah perkumpulan besar dan dia akan mengusahakan agar Butong Pai menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat dan paling besar. "Terserah kepadamu, Susio." Dia lalu memandang ke sekeliling, kepada para anak murid Butong Pai, "Hai, semua anggota dan murid Butong Pai, dengarlah baik-baik. Betapapun juga aku adalah murid Butong Pai sejak kecil, dan di dalam sepak terjang Cap Sasin Hiap. Kalian juga sudah tahu betapa aku dan para suheng telah menjunjung tinggi nama Butong Pai dan aku ingin menyebarkan ilmuku kepada kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang lihai dan Butong Pai menjadi perkumpulan yang paling kuat di dunia ini. Terserah kepada kalian apakah hendak bersetia kepada nama Butong Pai dan menjadi murid-muridku, ataukah hendak bersetia kepada Tosu Kui Tektojin dan 8 orang suhengku ini yang hendak membelakangi Butong Pai." Berisiklah keadaan di situ setelah Quatlin mengeluarkan kata-kata ini. Para anak murid Butong Pai saling bicara sendiri, saling berbantahan dan akhirnya hanya ada 20 orang termasuk Kui Tektojin yang meninggalkan tempat itu, menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan di kaki bukit yang dipilih oleh Kui Tektojin untuk menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu sambil menanti perkembangan selanjutnya.
Sisanya semua suka mengangkat Quadlin menjadi ketua mereka setelah mereka tadi menyaksikan betapa lihainya Quadlin dan mereka semua ingin memperoleh bagian pelajaran ilmu silat yang tinggi. Demikianlah, mulai hari itu, Quadlin menjadi ketua yang baru dari Butongpai yang dipimpinnya dengan gaya dan bentuk yang baru pula. Dengan harta benda berupa emas permata yang amat mahal, yang didapatkan dan dilarikannya dari Pulau Es, dia membangun markas Butongpai menjadi bangunan yang megah, mewah dan kuat. Bahkan dalam keinginan hatinya untuk lekas-lekas melihat Butongpai menjadi perkumpulan yang kuat dan banyak anggotanya, dia menerima anggota-anggota baru. Anggota baru diterima dari golongan apapun juga. Syaratnya hanya satu bahwa mereka itu haruslah memiliki kepandaian yang sampai pada tingkat tertentu, dan bersumpah setia sampai mati kepada Butongpai. Karena mendengar bahwa ketua Butongpai yang baru adalah seorang wanita yang cantik yang memiliki kesaktian hebat, juga amat kaya raya, maka banyaklah orang-orang Kangou dan golongan kaum sesat yang tadinya hidup sebagai perampok dan bajak-bajak yang tidak tertentu penghasilannya, berdatanganlah dan masuk menjadi anggota Butongpai. Mulai pulalah Quadlin mengatur dan merencanakan cita-citanya untuk putranya. Dengan kerjasama antara dia dan para anggota baru yang berpengalaman mulailah dia diam-diam mengadakan kontak dan mencari kesempatan untuk menghubungi para pembesar tinggi yang merupakan kekuatan rahasia untuk memberontak terhadap kaisar. Inilah cita-cita Quadlin. Dia pernah menjadi ratu, menjadi istri seorang raja, biarpun hanya raja kecil yang menguasai kerajaan Pulau Es. Karena itu, dia menganggap bahwa putranya, Han Buong, adalah seorang pangeran. Seorang pangeran haruslah bercita-cita menjadi raja. Bukan raja kecil yang hanya menguasai sebuah pulau, melainkan raja besar. Dan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai ini, hanyalah menggulingkan kaisar sehingga kelak ada kesempatan bagi putranya untuk menjadi kaisar. Tentu saja untuk memberontak sendiri dengan mengandalkan kekuatan Butongpai merupakan hal yang tak masuk di akal dan hanya merupakan bunuh diri, maka dia mencari kesempatan mengadakan kontak dengan para pembesar tinggi yang berambisi seperti dia sehingga mungkin bagi mereka untuk menggunakan bala tentara yang dapat dikuasai untuk mencapai cita-cita mereka itu. Memang sesungguhnya lah bahwa kemuliaan duniawi atau alam benda merupakan keadaan yang amat berbahaya. Tak dapat disangkal pula bahwa hidup memang memerlukan kebendaan sebagai pelengkap dan pelangsung hidup, dan amat baiklah kalau orang dapat menggunakan keduniawian itu pada tempat sebenarnya. Akan tetapi, akan celakalah dan hanya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang lain kalau manusia sudah dikuasai oleh duniawi yang merupakan harta benda, kedudukan, nama besar, kepandaian dan lain-lain sebagainya. Alam kebendaan ini mempunyai sifat seperti arak. Diminum dengan kesadaran dan pengertian akan menjadi obat, tapi di lain saat dalam keadaan lalai akan menjadi minuman yang memabukkan. Dan sekali orang mabok oleh duniawi, akan timbullah perbuatan sombong, sewenang-wenang, dan lupa segala. Yang ada hanyalah keinginan memenuhi segala kehendaknya dengan cara apapun juga tanpa mengharamkan dengan segala cara. Demikian pula terjadi dengan Quadlin. Dahulu, belasan tahun yang lalu, Quadlin merupakan seorang pendekar wanita yang gagah perkasa menentang kejahatan yang gigih sehingga namanya bersama 12 orang suhengnya sebagai Capsa Sinhiap amatlah terkenal. Akan tetapi setelah malapetaka menimpa Capsa Sinhiap, dendam menaburkan bibit yang merubah seluruh pandangan hidupnya. Setelah dia berhasil membalas dendam secara keji dan kejam sekali, bibit itu masih berkembang biak dan merubah sifat, dari dendam kepada pengejaran kemuliaan yang tanpa batas. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Han Swat Hong, putri dari Raja Han Tiong, dan sebaiknya kita mengikuti pengalamannya agar tidak tertinggal terlampau jauh. Seperti kita ketahui, Swat Hong yang berwatak keras itu marah-marah ketika melihat betapa Sin Leong menolong seekor beruang dan tidak mempedulikan dia. Dianggapnya Sin Leong sengaja mencari-cari alasan untuk menghambat perjalanan, padahal dia ingin sekali segera mencari dan menemukan ibunya yang tidak ia diketahui kemana perginya dan bagaimana nasibnya setelah badai yang amat dahsyat mengamuk di sekitar lautan itu. Akan tetapi tentu saja bukan dengan hati yang sesungguhnya dia hendak meninggalkan Sin Leong di pulau kosong itu, melainkan hanya untuk sekedar menunjukkan kemarahan hatinya saja. Karena itu setelah perahunya jauh meninggalkan pulau itu sehingga pulau di mana Sin Leong mengobati beruang itu tidak nampak lagi, Dara itu memutar lagi perahunya dan hendak kembali kepada Sin Leong. Sudah dibayangkannya betapa Sin Leong yang selalu sabar dan selalu mengalah kepadanya itu akan minta maaf dan menyatakan penyesalan hatinya, dan dia yang akan memaafkannya.
Saat-saat seperti itu mendatangkan keharuan, kebanggaan dan kemenangan di dalam hatinya. Betapa bingung dan kagetnya ketika kemudian dia mendapat kenyataan bahwa dia tersesat jalan dan tidak tahu lagi di mana dia meninggalkan Sin Leong tadi. Demikian banyaknya pulau yang sama bentuknya di lautan itu, banyak sekali bongkahan es yang datang dan pergi seperti hidup saja. Setelah berputar-putar tanpa hasil dan yakin bahwa dia berada makin jauh dari tempat di mana Sin Leong berada, setelah berteriak-teriak memanggil dengan pengerahan hikang tanpa ada jawabannya dan memutar perahu keluar dari daerah penuh pulau kecil yang membingungkan itu. Biarlah, dia akan pergi saja melanjutkan perjalanan seorang diri mencari ibunya. Dia merasa yakin bahwa suhengnya itu tentu akan dapat menyelamatkan diri. Suhengnya memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Suat Hong tidak tahu bahwa perahunya menuju ke selatan, bukan menuju ke daerah Pulau Es lagi. Namun karena maksudnya untuk mencari ibunya, darah ini seolah-olah berlayar tanpa tujuan dan membiarkan saja kemana perahu yang terdorong angin itu membawanya. Pada suatu hari, tampaklah olehnya garis hitam di sebelah kanan, masih jauh sekali, akan tetapi dengan girang dia dapat mengenal bahwa garis hitam yang amat panjang membujur dari kanan kiri itu adalah sebuah daratan yang agaknya tiada bertepi. Itulah daratan besar, pikirnya dengan girang dan dia segera membelokkan perahunya menuju ke garis hitam itu. Ketika perahunya sudah tiba di dekat pantai yang sunyi, dia melihat ada sebuah perahu lain yang meluncur cepat dari sebelah kirinya. Perahu kecil dan yang berada di perahu itu seorang laki-laki muda yang kelihatannya gagah dan tampan. Pemuda itu pun memandang kepadanya sehingga dua pasang mata saling pandang sejenak. Akan tetapi Suat Hong membuang muka dan tidak mempedulikan orang yang tidak dikenalnya itu, terus saja mendayung perahunya ke tepi. Begitu perahunya mendekati daratan, dia lalu meloncat ke daratan, tidak menghiraukan perahunya lagi. Memang dia tidak berpikir untuk kembali ke tempat itu dan berperahu lagi. Untuk apa berlayar? Pulau Es sudah kosong. Dia akan mencari ibunya di daratan besar, karena kalau ibunya berada di suatu pulau, agaknya tentu tidak akan dapat terlepas dari amukan badai yang dahsyat itu. Kalau ibu berada di daratan besar, dan ini mungkin saja terjadi, barulah ada harapan bahwa ibunya masih hidup dapat bertemu dengannya. Andai kata tidak, dia pun akan merantau di daratan besar, tidak kembali ke laut. Dan dia tahu bahwa demikian pula agaknya pendapat suhengnya karena sebelum berpisah mereka sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Nenek moyangnya yang selama ini menjadi raja di Pulau Es juga berasal dari daratan besar. Setelah kini kerajaan Pulau Es terbasmi badai dan tidak ada lagi, sepatutnya kalau dia sebagai ahli waris satu-satunya kembali pula ke daratan besar. Hei! Nona! Tunggu! Suat Hong mengerutkan alisnya dan berhenti melangkahkan kakinya, membalik dan melihat betapa pemuda yang berada di dalam perahu tadi sudah menambatkan perahunya dan juga perahu yang ditinggalkannya meloncat tadi, di pantai. Kini pemuda itu berlari mengejarnya. Mau apa engkau mengejar dan memanggil aku? Suat Hong bertanya, matanya memandang penuh selidik. Pemuda itu usianya tentu hanya lebih tua 2-3 tahun darinya, seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah, yang perawakannya tinggi besar dan matanya menyorotkan kejujuran dan membayangkan kekerasan dan keberanian. Kedua lengan yang tampak tersembul keluar dari lengan baju pendek itu kekar berotot membayangkan tenaga yang hebat, juga bajunya yang terbuat dari kain tipis membayangkan dada yang bidang, terhias sedikit rambut, berotot dan kuat sekali. Melihat bahan pakaiannya dapat diduga bahwa pemuda ini seorang yang beruang, namun melihat dari keadaan tubuhnya dan kaki tangannya, agaknya dia biasa dengan pekerjaan berat. Seorang petani atau seorang nelayan, pikir Suat Hong, kagum juga memandang tubuh yang kokoh kuat itu. Pemuda itu tersenyum. Senyumnya lebar memperlihatkan deretan gigi yang kokoh kuat pula, senyum terbuka seorang yang berwatak jujur dan bersahaja. Akan tetapi sikapnya ketika mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan, membuktikan bahwa dia pernah makan sekolahan, alias terpelajar, terbukti pula dari kata-katanya yang biarpun ringkas dan singkat akan tetapi tetap sopan. Maafkanlah, Nona meninggalkan perahu begitu saja, aku merasa sayang dan membantu meminggirkannya. Melihat gerakan Nona ketika meloncat, jelas bahwa Nona berkepandaian tinggi. Aku ingin sekali belajar kenal. Suat Hong mengerutkan alisnya. Hatinya sedang tidak senang, karena selain kegagalannya mencari ibu, juga perpisahannya dengan Sin Leong setidaknya mendatangkan rasa gelisah di hatinya.
Kini ada pemuda yang amat lancang ingin belajar kenal, sungguh menggemaskan. Aku tidak membutuhkan perahu itu lagi, dan aku tidak peduli apakah kau meminggirkannya atau hendak memilikinya, aku tidak minta bantuanmu. Tentang belajar kenal biasanya hanya pedang, kepalan tangan dan tendangan kaki saja yang mau belajar kenal dengan orang asing lancang. Sepasang mata lebar itu terbelalak seolah-olah memandang sesuatu yang amat aneh, namun membayangkan kekaguman yang luar biasa. Dan memang, di luar dugaan Swat Hong sendiri, sikap dan kata-katanya tadi mendatangkan rasa kagum yang amat besar di dalam hati pemuda ini. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.